Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membacanya mendapatkan rahmat dan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, ceramah agama. Sebelumnya Al-Fakir sebagai pembawa acara memintakan ampun, minta maaf, minta halal dan minta ridha apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan. Inilah kemampuan kami dengan niat yang tak lain dan tak bukan, hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah, ridhonya dari Rasulullah dan wali-wali Allah. Baiklah, memasuki acara ketiga yaitu ceramah agama. Kali ini kami mintakan kepada duyufun al-kiram Al-Habib Muhammad bin Abdullah Bal-Faqih fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Udhkura as-salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah alladzi jaa'a bir risalah wa rahmatan lisa'iril alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Pertama dan utama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat rahmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberikan kemudahan untuk memenuhi sebuah undangan acara peringatan tentang Mi'rajnya
dan tentang dirangkai dengan haul ayahanda guru sekumpul yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dipandang sebagai sebuah ibadah, sehingga kita insya Allah mendapatkan suratan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat kasih sayang dari Allah serta Rasulnya serta para aulianya. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga, sahabat, kerabat serta umat sejak dahulu, sekarang ila yaumil jazaa. Yang ulun muliakan para habaib, kalau ada habaib sini yang hadir tolong muka ke sinilah. Kalau ada kakawanan atau keluarga ulun tolong ke muka ke sini. Kalau ada di luar silakan masuk habaib. Adalah habaib lah. Yang ulun muliakan para guru agama, wabil khusus ayahanda di Higa ulun kenal pada sidina pandulangan alhamdulillah. Alhamdulillah kita akan panjang umur sidina, sehat badan. Dan guru-guru kita yang ada hadir saat ini, alhamdulillah kita doakan guru-guru kita yang hadir mudahan sidin afiat, sehat, selamat. Karena dari guru-guru kita tahu mengkada sidin mengisahkan siapa kan pasti orang tahu. Ya kalau sejak dari Rasulullah sampai hari ini nah. Jangan pargah tahu kita mengkada dari guru-guru siapa nama dah kan. Bari ada orang Nabi Muhammad, ada Nabi ini, wali ini wirid anu, ini baguru nama dah kan. Jika kalau kita kada berterima kasih harus wajib guru kita muliakan. Yang ulun hormati pembakal desa Pingaran Ilir serta aparat desa, pemuka masyarakat dan siapapun yang terlibat dalam pemerintahan desa ini. Kita doakan kepada pemimpin desa ini, pembakal kita, muspika apa artinya tuh BPD kan, nah, dapat mengayomi kita masyarakat di sini. Sehingga masyarakat kita di sini senantiasa seperti dahulu, bahkan sampai akan datangnya tetap sejahtera, makmur, aman, damai. Nah ini alhamdulillah kita memiliki pembakal di sini. Mun kada pembakal pian bah ngalih, ibarat di rumah kada ada kuitan kayak biasanya. Pembakal sangat bermanfaat, sangat berperan. 24 jam pembakal ini fungsinya. Siang malam dini hari kawin orang masalah itu pembakal. Kita hormati, kita syukuri. Ibu-ibu sekalian yang berada di luar yang ikut mengikuti acara ini, alhamdulillah. Harinya bagus, bajunya surut. Coba kita tenang duduk sini. Lamun dalam banyu hari ini mungkin kada jadi kita atau pindah kemanakah acara, dipindahkan ke Gunung Balai jarang ya. Terus tali-tali siram isi minyak dulu hanya sampai ke sana nah itu. Hai ini nikmat, alhamdulillah, masya Allah. Berkat apa? Berkat kita selalu bersyukur. Tentang sedikit kisah tentang habaib. Mungkin ada habaib di sini, mohon maaf lah. Mungkin ada. Kalau ada di luar tolong habaib masuk kalau ada. Rasulullah pernah bersabda, ujar sidin apa? Hormati zuriatku karena mencintaiku. Cintai olehmu zuriatku karena mencintai aku Nabi. Dan berbaiklah kepada mereka. Dan seandainya selagi mereka di dunia tidak sempat berbuat baik atau membalas kebaikanmu, maka jar Nabi apa? Aku nanti di akhirat yang membalasnya. Yang maksudnya dengan syafaat sidin. Nah inilah kehadiran habaib, para syarifah. Ini rahmat juga untuk kita. Kita yang dulu kada pernah tercapai bersalaman Rasulullah. Kada sejaman kita, mun sahabat sejaman sidin bertatap muka dengan Rasulullah, bertakun masalah dengan Rasulullah, berperang di belakang Rasulullah, apanya aja lawan Nabi, nyaman bertatap muka. Kita kada sejaman, rasa bihiri aja kita lawan sahabat lah nyaman. Itulah wali, semua sahabat wali. Yang berislam itu wali. Apa karamat sahabat Nabi? Yaitu apa? Memandang Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Sampai hari ini pun kita ya kayak qazatan dengan Rasulullah itu sudah jadi wali.
pangkat wali. Kada tahu kita lah mungkin berkat mencintai Rasulullah, selalu rajin bersalawat, memanggil sidin, merindukan sidin. Mudah kita dapat mimpi Rasulullah lah. Mudah-mudahan dapat kita dimimpiakan bertemu dengan Rasulullah. Selamat datang kepada Al-Habib Habibi Bulfaqih dan Habib Utsman bin Idrus Bulfaqih. Inilah wajah para habaib. Nah, mereka diberikan beban, ya memang beban lah. Sebab kehadiran mereka kadang-kadang menjadi panutan, kadang jadi menjadi pertandungan juga. Sebab apa? Kadang-kadang akan diturunkan bala, tapi dengan adanya mereka bala ditangguhkan atau dialihkan. Nah, inilah fungsinya habaib. Para habaib dihormati kada apa? Kada dihormati kada apa juga. Untuk sidin dihormati kah? Sidin kada minta hormati. Dimuliakan secara kada dimuliakan kada apa juga. Cuma kewajiban kita ya kalau kewajiban kita. Kenapa? Dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah. Ada darah Rasulullah. Ke atas sampai kalau dari sekarang ini para habaib rata-rata 39-40 sampai ke Rasulullah silsilahnya. Nah itu. Tapi kadang ada juga Habib Hanyar. Nah, Habib Hanyarnya hati-hati kita. Habib Hanyar. Habib palsu. Ulun polisinya Habib palsu. Nah, ya. Habib palsu berurusan dengan ulun. Ulun dituliskan dari Al-Bitah untuk menumpas Habib palsu. Jadi kalau ada Habib palsu, pindah kada pasti Habibnya lapor ulun. Catat nomor. Kita atur, kita urusi. Sebab apa? Habib palsu ini ya udah niatnya apa? Pasti hendak apa-apakah, ada maunya. Ya Allah, minta penghidupan, minta hadiah, minta ulakan rumah. Babi ini kehabisannya. Nah ya itu. Nah, Habib na asli kasihan supan. Nah menanggung balu na asli ini kita kan bisa kayak itu. Rasulullah kada melajarin kada macam-macam. Abah kita pengen tahu semua. Abah ulun kada pernah nang macam-macam di kampung sini di pinggaran ulu di Ilir. Ulun di kampung pinggaran sa kampung ulun jua aja ulun bicara apa adanya lah. Apa nang tucap itu bang sudah. Nah itu kita bahasa pinggaran aja. Artinya apa? Kita jaga kampung. Seandainya ada habaib asli bujur, kita hormati, kita muliakan. Mau ada nang palsu, tolong pembakal didata. Nah, lapor kita. Kita urusi. Para ibu sekalian, bapak dan saudara-saudara yang Allah hormati. Ulun bangga benar hari ini. Dengan tempat ini kan gelanggang olahraga lah. Ini pastikan anak-anak muda yang berencana ke ini ya Allah. Sebab ini tempat anak muda. Mereka berkreasi. Mereka berolahraga di sini. Artinya orang-orang muda nang urusan ini. Tapi mereka apa? Merencanakan, melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, ini tandanya apa? Mereka sudah berhati muslim. Betul-betul mencintai agama ini. Mencintai Rasulullah, mencintai waliullah. Bangga. Dan Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini. Ujar Nabi apa? Aku cinta dengan orang-orang tua yang bertaat kepada Allah, yang berbakti kepada Allah. Wajar, sudah tua ya kan? Sudah tua orangnya masih mabok aja lagi bah. Ngalih sudah menjeblay aja masih sudah tua, nah ngalih sudah urusan. Tua, taat, wajar. Pancang tadahulu menghadap Allah ya Allah. Nah tapi lebih bangga aku dan Nabi anak-anak muda taat kepada Allah, mencintai agama, menjaga agama. Nabi sangat mencintai, membanggakan anak-anak muda yang taat seperti hari ini. Nah, masya Allah anak-anak muda berencana. Maka terkumpul kita di suasana yang luar biasa seperti ini. Yang di acara ini kita ingin bersama-sama kumpul dengan sebuah niat ketaatan, menunjukkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada para aulia Allah. Acara ini saat ini ulun bagi dua ya. Pertama kita peringatan Rajab Isra Mi'raj, yang kedua tentang peringatan haul gurus kumpul.
Para ibu bapak sekalian ulun muliakan Allah hormati, dalam mukadimah tadi ulun ada membacakan sebuah ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an, yaitu surah Wal 'Asri. Apa makna Al-Asri? Wal 'Asri adalah demi masa. Demi masa Allah berfirman dengan waw qasrnya. Demi masa, sumpah Allah demi masa. Apa itu masa? Itu waktu. Waktu yang sangat-sangat bermanfaat. Kadang-kadang waktu ini kita kada menyadari hanjar. Tengah hari pulanglah jar. Han asar pulanglah jar. Sembahyang badam lagi. Kadang-kadang waktu kita tersita ngobrol lah, main HP lah. Itulah waktu. Kada kerasaan nang bakasnya anak-anak bisa anak sudah. Ya Allah lah. Nah itulah. Ujian Allah Ta'ala pulang apa sambungannya? Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya insan manusia adalah dalam kerugian. Rugi manusia ini. Semua manusia ini Allah berfirman ini untuk semuanya, bukan hanya orang Islam aja. Semua manusia, yang kafirnya, yang muslimnya, dalam kerugian. Nah kita ini dalam kerugian. Kenapa? Di mana ruginya? Sambungan ayat tadi apa? Illalladzina amanu. Nah ini ada 3. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, yang beruntung anak hanya ada 3. Satu yang beriman. Illal ladzina amanu, itu mereka yang beriman. Kita nah, alhamdulillah kita kan memesan ya Allah. Kita ini otomatis begitu brojol lahir beriman sudah. Sebab kenapa? Abah kita orang Islam. Nah, iman ini yang sangat berharga, sangat berharga. Sampai begitu Allah Ta'ala melihatkan orang beriman. Apabila orang beriman ini mendapat musibah mendadak, nah kayak saat ini apa yang terjadi di Turki kah? Apa bencana gempa bumi. Nah mereka orang-orang beriman matinya mendadak, yang mati ada 5.000 korban sudah, bahkan akan bertambah terus. Apa martabat mereka? Mereka itu mati syahid. Mati syahid orang beriman ini. Mati syahid balasannya hanya surga. Nah itu untuk umur iman. Nang kada beriman apa? Banyak jabatan nang kafir kan. Nah ini kada ada jaminan. Kada beruntung. Kada beruntung. Sugih orangnya misalnya. Apa aja punya, menyumbang. Bulah masjid ke madrasah, ambil aja ke undajar, sugih Pak. Tapi kada beriman. Kada jadi papa, itu hadiahnya tuh. Kada menjamin inya ke surga. Sebab kuncinya apa? Kuncinya iman. Inya kada beriman. Selesai sudah. Jadi bila kita alhamdulillah ini iman, jaga iman. Sebab iman itu yanzid wa yanqus. Kadang iman itu berkurang, kadang bertambah. Apalagi saat sekarang. Oh iman kita. Hujan Nabi pernah bersabda apa? Berpagi-pagi umatku pergi menaikkan rumahnya Nabi dalam keadaan beriman, tapi sorenya dia datang sudah dalam keadaan kafir. Nah itu dijamin akhir zaman akan terjadi seperti itu. Sekarang pun sudah terjadi. Keluar rumah hendak berusaha, di lorong terdapat siapa? Bah nyawa Islam kah ini? Uyuhnya Islam ini. Pikir 4 dana, nah sekian miliarnya bulah rumah ungkar motor, bakapirnya Pak. Banyaknya kayak ini murtad jadinya. Nah itulah imanlah sutil banget terjadi, tergoda orang kenikmatan dunia, kada tahan, kada sabar, itu bisa terjadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan seperti itulah. Berkata Rasulullah, mudahan jangan sampai orang kita dan anak kita sampai akan datangnya imannya tetap dalam Islam dan iman yang amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Yang kedua apa? Wa amilus salihat. Dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh, berbagai macam amal saleh ini. Kada melulu sembahyang aja. Sembahyang itu sudah tiang agama.
sembahyang tian agama. Bagi yang kada sembahyang itu sama meruntuh agama. As-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad amada dan faqad. Silakan Habib masuk Habib. Ini Habib Muhammad Ba'bud. Ke belakang Habib Muhammad Ba'bud ya. Sama ini satunya orang Banjar, satu orang Martapura. Belakang lagi Habib Umar Al-Habsyi. Marhaba bikum kami Habib. Tafadhal ya Habib. Sini, tafadhal. Kita berikan selamat datang para Habib-Habib yang dapat berhadir di saat ini di tengah-tengah kita. Tafadhal. Jadi wajar Nabi Abda, paman siapa paman tarofakat hadabatin. Siapa yang meninggalkan salat yaitu mereka meruntuh agama. Jadi hati-hati sembahyang ini sangat harus kita perhatikan. Kalau kita kada sembahyang kada berzakat itu dapat dosa besar ya Allah. Nang kawa mampu bahaji kada bahaji pun dosa besar. Hanya berdosa. Misal bertaubat, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Tapi bagi yang kada sembahyang ini beda. Ujar Nabi apa? Bainun parakun antara muslim dan kafir adalah salat. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah sembahyang. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, makanya kafir nang nyata. Nah, masnauzubillah min dzalik. Paman tarkas salah muta'amidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang padahal ndang raja orang bang nih kena dulu balas WA dulu. Nah, harta goreng ndang raja orang bang padahal. Nah, itu bahaya. Kafir nang nyata ujar Nabi. Satu saru waktu aja kada sebegawi kada sembahyangnya kada tegawi. Apa balasannya? Nanti di akhirat ada seekor ular besar. Apa ngarannya? Azul Aqra ngarannya. Nah, itu ngarannya ular besar. Itu yang akan melumat orang-orang yang kada menggawi sembahyang. Dimakannya Sujaul Aqra nama ularnya. Besar. Gana nak kayak drum ularnya. Pokoknya muat mana awak. Men 10-20 ekor aja makannya, nang kada sembahyang. Nah, itu bahayanya orang kada sembahyang. Belum lagi itu anyar siksa yang pertengahan aja lagi. Ada yang sangat memalukan di akhirat kena. Ulun menerangkan akhiratnya lah kada menerangkan tentang bagaimana peristiwa akhiratnya. Kita mengambil hikmahnya ya Allah. Kita mengambil hikmahnya. Apa hikmah di balik akhirat ini? Kalau menelah masalah peristiwa Mi'raj pun merataan hafal aja sudah ya Allah. Yakin pian nih hafal. Pingarni sepenggal pingarni Darussalam aja. Makanya ulun tapi bani bicara pingarni. Kalau pina kada cukup modal gitu nah. Jadi tentang peristiwa pian hafal. Setiap malam ada peristiwa. Setiap malam ada peringatan-peringatan tentang Mi'raj. Di mana-mana rumah, di mana-mana langgar. Jadi peristiwa Mi'raj ini beratan hafal aja sudah bagaimana Nabi hendak di-mi'rajkan, dicuci dan sebagainya. Bedah di bedah dada sidin dengan siapa? Nah, dan kita ambil hikmahnya aja. Apa yang Nabi lihat dalam peristiwa Mi'raj? Itu sekelompok orang manusia tapi kepalanya himar. Manusia, awak manusia kepala himar. Memalukan benar ya kalau ini. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, mereka siapa ini memalukan bandar ini, siapa ini? Ujar Jibril, hadza ummatuk ya Rasulullah. Ini umat pian. Umat pian nang sembahyang. Nah, kenapa sembahyang makan ini kepalanya kayak himar? Yaitu mereka mendahului imam. Bahkan meimbai imam saat perpindahan salat antara salat.
Imam menyap Allahu Akbar. Ini pada dulu sujud sudah. Nah kita seharusnya apa? Jangan mengimbai imam. Hadang barnya imam dulu mbah. Bar aja imam. Hanya kita bergerak juga. Mun kita mendahului imam, itulah haknya hukumannya kena diganti kepala nang kayak kepala himar. Kalihatan di situ supannya eleh. Handi kita aja tah. Kadang-kadang kita kada merasa, kini kada menyadari ya kalau mungkin terbawa suasana tarawih ka bahari. Dapat nang tarawih nang Bismillahirrahmanirrahim dalil. Amin karena 7 menit tuntung 20 rakaat. Nah itu. Satu mat banas tuntung. Tapi ya kada ada manfaatnya sembahyang kayak itu. Kada manisnya juga orang tuh. Karena nyamannya. Dan sholat ini adalah umpama mahkota yang diberikan kepada kita oleh Allah. Kita diperdengarkan azan. Ini sebenarnya penghargaan untuk kita yang sehat ini atau yang sakit pun. Nah ikam diberi umur nah. Diberi baju sudah, banyu gasan beudu ada, awak sehat, kawa aja ikam pulak langgar ke masjid. Itu mahkota yang dipakaikan kayak kita, berharga. Umpama mahkota yang beratah berlian ini. Ini penghargaan untuk kita. Coba bayangkan bahari, hendak sembahyang ke sungai dulu lah beudu. Mungkin ini masih sebagian lah, tapi banyaknya sudah keran di rumah, tinggal krek, gugur banyunya, datang banyu di rumah banyu, naik ke rumah banyu. Apalagi susahnya sembahyang. Dingin jar. Coba bayangkan orang yang di bawah 0 derajat situ. Di Irak saat ini dingin. Kau aja orang bodoh. Mun kita paling dingin ya 20 derajat. Itu dingin banget sudah di sini. 24 derajat paling ke kita nih ya kalau lah. Belum dingin benar. Kau aja mandi. Nah, bagi orang yang melaksanakan sholat, bebersih awak dulu, mandi dulu, Allah Ta'ala sangat menghargai orang seperti ini. Artinya sedang berbangga kepada malaikat. Lihat malaikat, umatku menghadap aku ini bersih dong. Bangga Allah Ta'ala. Nah mudah kita kawalah melaksanakan sembahyang ini dengan bujur-bujur supaya menikmati sembahyang. Sembahyang ini kan kau upaya makan durian juga. Kita makan durian lah. Paling nyaman saya durian ini pernah harganya kan larang, mana nyaman. Nah bagaimana menikmati makan durian tuh? Banyak tong buka kuasa mau makan ya Allah, cap terus bikin makan pulang, belambak bikinnya di hadapan, makan gaus-gaus, hendak supaya lekas masuk ke dalam perut berataan. Takun ini jangan ini, kiapa nyaman lah durian ini, nyaman jangan. Kiapa rasanya nyaman tupang aja, nyaman banernya pakai. Beda dengan orang menikmati durian, ambil sebiji, makan pelan-pelan. Ada harumnya ya Allah, ada wanginya, ada manisnya, manis nang nyaman, ada masin-masin nang nyaman, ada masam-masam nang nyaman, wanginya dicium dan sebagainya, menikmati. Nah, itulah sembahyang yang mudah, yang tenang, kada tergesa-gesa. Kadang-kadang ya hendak badahulu apakah, mengganang jamuran kah. Nah ini sembahyang berjamaah misalnya ya Allah. Ini ada sedikit kisah lah. Jadi kisahnya nih di kampung. Orang sudah mengatakan jamur bani nih. Sembahyang zuhur baik. Sembahyang zuhur. Lalu nang biasa jadi imam nih kada turun. Nah ini kita di kampung nih maaf Jepang lah. Sini kada apa insyaallah. Nang biasa aja kau jadi imam kada turun. Oh nang kau jadi imam nih turun ke masjid, turun ke langgar imami. Kasihan kan anak-anak teman kada imam. Panjang kepala anak-anak melihat adakah tuan guru nih. Ada turun sini. Lalu apa? Pas baru ada pondokan di situ. Pondokan ini dia bisa jadi imam juga, belum bisa terlatih lagi tak. Ini ada penyakit aja orang kampung tuh agaan apa guru agaan was-was guru lah, was-was kah nyembat lah, was-was tuh kayak ini memang hendak bakiam tuh lambat benar.
Allah astagfirullah kada takiyam kada takiyam pulang astagfirullah baca istighfar lah itu usolli pada Allah kada tabar aja lagi berapa puluh menit kada tabar aja lagi kada takiyam aja lagi lali ada nang dawar di belakang nih mau ya apa nih hitungnya sama yang juhur nanti hendak anu pulang bani berjamur usia hujan nah jadi muyak juga rupanya menangarakan di belakang nih nggawi lah mungkin artinya bergantian jadi imam palos penas tak kiam-kiamnya lagi hendak pulang maju panang nih maju jadi apa lihat tanah ya salli Allahu akbar paling han sakali aja kalau aja nah kiapa teh anda sakali aja kalau aja nah kisah bisa aja kiapa teh anda hebat kisahnya nih padahal makin parah lagi yang ini ini kada belajar ya Allah dikira nih sembahyang boleh aja kayak itu sakali aja kalau aja bahasa sumber nih. Nah inilah maka dari itu sembahyang perhatikan ya di sini banyak guru-guru kita belajar. Nah alhamdulillah saat ini kita masih ada guru-guru yang bisa kita untuk kita menuntut ilmu ya Allah. Ada di antara guru kita yang sedang sakit saat ini Guru Hasanuddin sakit, guru kita di Semarang Al-Mukarram Kiai Haji Asnawi dalam keadaan sakit. Kita doakan Sidin mudahan panjang umur ya Allah, mudahan diangkat Allah Subhanahu wa taala segera penyakit Sidin, mudahan disembuhkan Sidin, mudahan dapat kembali memimpin kita menerangkan tentang bagaimana agama, bagaimana tentang Rasulullah, bagaimana tentang berakhlak dan sebagainya, membacakan kitab pulang untuk kita. Guru Asnawi kasihan di Semarang, Guru Haji Hasanuddin, mari kita bacakan Fatihah. Fatihah untuk kesembuhan guru-guru kita yang dalam keadaan sakit dan untuk keluarga kita dan orang-orang tua mungkin yang dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit. Barakatan Nabi antak li hajatina wa yashfi li 'abdika ma muradi jami' su'al jami' sampai berkat suratul Fatihah. Kana bi ista'an suratul wa rimul bi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah mudahan sembuhkan segera ya Allah. Ibu sekalian yang Allah hormati, apa tadi sambungan wal asr apa? Innal ladzina amanu wa tawassaw wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu orang-orang yang berwasiat-wasiatan dalam kesabaran. Hidup mun kada sabar ya sudah banyak penjara banyak. Kadang apa diusik orang lah. Di HP disembati orang. Dibully bahasanya kan dibully kan artinya kan akan nyebut ini dihina orang macam-macam pun menjalani kehidupan diperlukan kesabaran dalam ibadah pun diperlukan kesabaran berwasiat-wasiatan dalam kebenaran dan dalam kesabaran kita muntasalah jangan saring dipadahi orang ditagur orang. Sebab apa? Kewajiban antara kita sama muslim menegur, menasihati tentu dengan bahasa yang lembut ya Allah. Bahasa yang lembut, bahasa yang bisa dimengerti, dipahami. Banyak kemungkaran yang kadang-kadang kita kadang menyadari. Banyak kezaliman yang kadang-kadang kita kadang menyadari. Bagaimana? Contoh misalnya lah kita kadang merasa, mohon maaf ulun bicara inilah kayaknya pelnya ada tersinggung, mohon maaf lah ulun kadang sengaja hendak menyinggung. Kayak di kampung ulun lah, kampung ulun bang. Kadang-kadang ulun nih lewat dilubangi orang lorungan, ulun singgahi itu. Kenapa nih? Kenapa pian? Anu pipa aja menyalurkan banyu ke sungai, mengambil banyu pipa nih. Jadi kita pian patak pulang bujur-bujur ingat ya pipa pun bagus ya kan. Nah ini bagus apa sabda Rasulullah SAW dalam kitab Risalah Mu'awanah halaman 164 ujar Nabi ada sini udah menukil sedikit. Ra'aitu rajulan yataqallabu fi jannah
fi ghadbi syauqin faqata'ahu min tariqil muslimin. Artinya apa? Ujar Nabi, aku melihat seorang berjalan-jalan di surga sebagai balasan semasa ia hidup telah membuang ranting berduri yang menghalangi jalan muslimin. Jadi orang laki-laki ini terjamin masuk surga. Ini Nabi mendengar telapak batisnya di surga. Lantaran apa? Membuang ratik di jalan, membuang duri di jalan. Nyamannya nak masuk surga leh. Sutil banget lah. Cuma kadang kada sadar kita. Kada sadar kita lah. Kabun kita, kambang kartas yang berduri itu kadang menjuru ke karta. Gurai motor orang tekan, imun motor aja. Usia mata orang tak kait. Nah, ini sangat berbahaya. Termasuk zalim. Jadi orang-orang seperti ini Rasulullah mendengar di sini telapak kaki seseorang berjalan di surga. Aku mendengar seorang berjalan di surga lantaran apa? Inya menjumbuangi duri di jalan. Ada paku di jalan, ada kayu di jalan. Sutil banget ini ya Allah. Tapi yang kayak apa misalnya, mohon maaf, yang sebaliknya, baistilah baulah, merintangi di jalan. Diganggangi jalan, apa bahasa ini tak? Polisi tidur ngambil, polisi tidur. Nah, kasihan orang tahan tak sakit parut orang. Apalagi malam kan melihat rabau, ada nang rabah, ada nang gugur, minyak pecah gugur, gula gugur, lantaran tahan tak di jampingan itu. Zalim kadang ini, zalim ini. Ini sangat berbahaya ini. Kalau kita ada terdapat nangka ini, tegur dengan cara yang sopan, ramah, tamah. Ini mendangani sidin supaya jangan zalim lagi. Nang bahaya kalau pindah tabar orang nang tianan muda, hamil 3-4 bulan itu kan itu tianan yang sangat rentan, artinya lemah kandungan. Bisa jadi orang lantaran itu keguguran ya. Nah, berbahaya banget ini. Kadang menyadari banyak kadang di mana-mana kampung, masya Allah kasihan. Ini sebaiknya sadar ya kita ya Allah. Sadar kita, apalagi kita orang di kampung kita di sini. Nah, supaya jangan masalah akan datangnya. Tangani sini supaya jangan berdosa. Minta maaf dengan beberapa orang melalui itu. Nah, kebanyakan orang mana-mana kada tahu rumahnya. Kawalah rasanya. Minta redo, nah aku sebelum masang ini nah kawalah. Kada tahu di mana orang alamatnya lewat-lewat tuh yang lo. Men orang kampung di sini juga, paham aja. Itu ada sarintangan nah, bagamatay ya kalau lah. Nang kada tahu ulun bisa juakan. Dan lewat sini cuma apa? Sakit perut ulun bisa. Nah, nang payahnya kalau menyumpah orang liur artinya nang masang ini udah sekolah sakojak. Nah, sudah. Nah itu orang berdosa pulang jadinya tah menyumpah menyambat supaya jangan dosa orang hari bagus sih. Mohon maaf ulun lah pembahasan kini pang nah. Tapi nyaman dipahami ya kalau nah ini nang kau dibabulik kita dulu tah lah. Nang kau dibabulik ini dulu. Artinya mau ketandakan kini mah lihat babasang-basang kini tegorakan. Ada kitabnya atau nah. Itu Habib Muhammad kitabnya lihat Risalah Muamanah halaman 164. Buka pian kini boleh ke rumah. Nabi melihat mendengar seorang berjalan di surga. Lantaran apa? Mendapat pahala membuangi duri di jalan. Hah? Nyamannya nak masuk surga? Mun kita lalah bisik kendaraan, babutah kendaraan. Andaki lading dapur aja. Andaki lading dapur. Gesan ngapa? Lewat kena ada daun pisang nampinan rantuk ke jalan, tatak daun pisang itu. Minta izin pang ampunnya nah. Minta maaf ulun nah pisang pian mengganggu orang nah termasuk ulun nah jadi ulun tatakakan. Kada apa-apa lo pian irada aja bipe. Ulun tatak izin. Di kendaraan ulun bang akan rading tuh. Tapi mengan kau pernah ada rampok kadang ulun gitu nah izin bola deh. Nyata rampok paling buka pada hulu jual pang kalau kedua dijual nah. Cuma itulah. Nah umbah itu apa? Bukan hanya dari itu aja. Berniat kita. Bismillah ya Allah, ini nah ulun menjuangi ranting di jalan daun ini nah, daun rumbia, daun pisang, daun paring kadang lah. Sampaikan pahalanya ke Rasulullah.
Sampaikan pahalanya ke kai ulun, ke abah ulun, ke ibu ulun, kayak guru ulun. Sebab kita dari guru juga tahun ini. Sampaikan pahalanya ke sidin ya Allah berkat surah Al-Fatihah. Baca Fatihah, melambak pahala kayak sidin, kita pun dapat juga. Sutil banar anak masuk surga ini, sutil banar. Nah, di samping itu kewajiban pasti kita lakukan ya kalau Allah. Nah ini watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Harus sabar nangka ini. Mun kita ya nang kada sabar memang ada juga perintah Nabi. Man yara mungkaran payagarahu biyadi. Mun iki melihat perbuatan mungkar, jar Nabi apa? Ubah lawan tangan. Bakalahian sih ternyata, tapi siap mental pang dulu. Mental macam-macam harus siap ya kalau lah. Lading harus landap gitu, nah gitu tuh. Bakalahian juga. Itu orang jauh. Walam tastati fabil lisani. Namun kada mampu lawan tangan lawan lisan. Bertutur. Jangan pianah kini salah pian kini nah. Kada rame kita di kampung kini kada baik benar nah kini nah. Ayo pang kita rubah kayak bagus nah. Bertutur lembut ya kan. Walam tastati fabi qalbi. Bahwa ada iman. Mun kada mampu juga lawan hati ya. Genang kita lawan hati ya kada wani artinya. Kalau pindah tadahulu sidin merungkawna. Ini sedaib-daib sa lemah-lemah iman kada wani. Tapi itulah perintah, itulah agama. Inilah Rasulullah membimbing kita. Memberikan fatwa nang ini nah. Ulun sampaikan ini kenapa Pak? Harus. Mun kada disampaikan siapa lagi? Ya kalau lah kada disampaikan, ya kada tahu ya kalau bisa disampaikan. Dipakai dan sebagainya terserah aja lagi ya kan. Yang penting mudah-mudahan kita ini sebuah ilmu dari Rasulullah. Ini hadis. Ibu sekalian ulun muliakan Allah hormati. Mari kita melangkah pada tentang haul Syekh Muhammad Jan Abdul Qadir Abanjari Abah Guru Sekumpul. Siapa Guru Sekumpul? Kita tahu semua. Kita yang sejaman, yang berumur 70 tahun saat ini, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Pasti tahulan guru ya kalau lah. Alhamdulillah nang pernah menambun guru. Hidup saat itu sehat, sampat ke Sekumpul. Umpat mendengar langsung kalam sidin. Mungkin pernah bersalaman lawan sidin, bergambar lawan sidin. Ini sebuah kesan benaran. Bayangkan kena anak cucu kita paling mendengar kabar dari kita, dari foto, dari film, dari video yang ada di foto sidin. Kita ini bersyukur. Dan andak sidin di mana? Di Martapura. Di kayah kita, di kampung kita ngarannya. Sebab sehebat guru hanya ada 100 tahun sekali. Dan kada tentu di Indonesia. Bisa jadi di Abu Dhabi situ kah? Di Mesir situ kah? Apa kita bertanya ke sana? Alhamdulillah Tuhan andak di Martapura. Nah, bagaimana rawat guru? Guru waktu itu Syekh Muhammad Jani dilahirkan di Kampung Tunggulirang. Dan saat muda, saat anum, beliau bukan langsung minum susu, kada mau minum susu. Sebelum apa? Sebelum mencicipi liur guru, tuan guru Ki Haji Abdurrahman. Siapa tuan guru? Orang Tanggung Melayu menyambut orang kampung dalam apa namanya Tunggulirang menyambut guru Adu. Sidin adalah abah daripada guru Haji Husain Qadri, abah daripada guru Haji Muhammad Rasyad, abah daripada guru Haji Badruddin almarhum. Sidin wali. Nah makanya nang itu jadinya guru. Nang dikinum dimakan liur wali. Cuali sidin sudah tuntung manguyut liur guru adun ini. Anyar mau nginum susu mama sidin. Nah sudah kecil dari bayi sudah liur tuan guru sudah dimakan di hidup sidin. Sudah bersemayam di batang tubuh sidin. Jadi sebenarnya silahkan, masya Allah. Wali 5 yang Tunggulirang ini wali besar itu. Dan cikal bakal berhasilnya guru Sekumpul adalah min asarihim, daripada bekas mereka. Nah guru Sekumpul masya Allah luar biasa. Mulai kita dapat berkah sidin layak, berkat kita mengenang sidin ya Allah, mencintai sidin. Nah di akhir-akhir hayat sidin ada 4 pesan
yang sidin sampaikan tuan kita. 4 pesan. Apa itu? Ujar guru. 1, hendaklah kita bersyukur atas nikmat Allah. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Tak ada yang bisa kita mungkiri. Semua ada nikmat Allah. Kita datang telanjang. Sekarang berpakaian, ada yang di rumah sama larian bisa pakaian. Ada yang bini-bini 2 lemari bisa pakaian. Ayo maka ada bersyukur aja gitu. Diberikan kesehatan, keafiatan. Dan pada bersyukur. Sebab apa? Apa yang bersyukur akan ditambah nikmat. Yang kedua apa jar guru pesan sidin? Masalah dunia pandang ke bawah. Nah ini masalah dunia pandang ke bawah. Artinya apa? Ada orang nikmat lebih dari kita, jangan ditengadah. Kalau sakit pinggul ya. Lihat yang lebih jauh dari kita, lebih sakit dari kita. Alhamdulillah bisa jual kendaraan. Barang aja kawa aja sampai ke majelis, kawa aja ke pengajian. Alhamdulillah jual nang bisi motor, mudahannya nang kayak itu jual. Mudahan juga kena bisi jual kan gitu pulang tuh. Nah, itu tentang dunia pandang ke bawah itu. Banyak yang lebih dari kita. Kita berkendaraan, ada janang kada bisi bersepeda, kecek-kecek ke kamari bersepeda. Nang bersepeda pun alhamdulillah kawa bersepeda. Semalam ke adihiga ke rumahku setrok dah kebajaran lagi. Nah, banget lagi ya kalau itu. Jika ada lain pada pandang ke bawah tentang dunia. Tentang urusan akhirat pandang ke atas. Bingung kita, kagum kita. Siapa? Yang orang sempat waktunya kayak guru sekumpul. Sidin sehari itu baca salawat 20.000 dan riwayat sampai 60.000 salawat sehari. Dalail khatam sehari khatam sidin dalail. Al-Quran sidin sudah kecil di umur 7 tahun, bahasa 9 tahun. Tafsir dalail sudah hafal sidin. Al-Quran hafal, pentafsirnya dalail hafal. Nah ini yang kita pandang ke atas tentang akhirat. Orang-orang saleh yang kita pandang kawas itu nang kayak itu nah. Orang-orang yang kawa memberikan contoh-contoh seperti itu kita bangga ya kalau kita pandang. Ada yang kawa mendengarkan azan di subuh hari. Kawanya ini bangunlah emang garak kita sekampungan. Nah itu nah. Kita kada kawa. Nah orang nang kayak ini luar biasa. Kita pandang ke atas. Ayo kita nak mendengar bangun kasih. Datangi panggilan azan, panggilan salat. Kadamun bahasa ini bahasa rimput ya kalau di kemihi dia orang mun azan mendengar subuh tetap aja guring. Itu telinga di kami iblisnya. Makanya guring rahatan nang gitu pian mimpinya nyaman bener. Macam-macam mimpinya nikmatnya telah. Itu pangli umpati setan. Guringnya diempati iblis. Nah orang-orang seperti itu yang kita banggakan seperti ini nah sebagai gambaran bagi kita. Artinya tentang akhirat pandang ke atas. Orang-orang saleh, para tuan guru memberikan contoh kepada kita ya Allah lah. Bagaimana beribadah, bagaimana berbakti, bagaimana bertutur. Yang keempat apa? Jangan merasa hebat pada orang lain ya guru. Jadi apa tadi bersyukur tentang nikmat. Yang kedua tentang dunia pandang ke bawah. Yang ketiga tentang akhirat pandang ke atas. Yang kelima apa? Jangan merasa hebat, jangan merasa bangga pada orang lain. Jangan merasa pembaiknya atau nang nyaman itu jangan sombong gitu nah. Jangan merasa paharatnya, pak alimnya, pembungasnya, penyugihnya. Nah kayak ini kadang-kadang kada dirasa lah. Umpama kita yang sudah beribadah subuh ke masjid, burik dari masjid melihat rumah orang lampu terkarbelnya menyala aja lagi, jar kada bangun sok lagi itu jar, kada sembahyang lagi jar lampu karbel aja kada mati jar, bajang ini artinya ruginya sembahyang kada kayak undana bos sebuah hari sudah di masjid. Nah ini nang kayak ini sombong kayak ini kada baik juga nang kayak ini. Nah di antara pesan guru apa? Jangan urus orang. Jangan katuju mengurus kelakuan orang.
Apakah laku orang jam urusi kita seorang juga kecuali kita memang ditugas sama urusi kayak polisi, PRT, pembakar memang urusi orang kampung sedikit. Mun kita kada bawenang juga ngapain mau urusi? Baik urusi kita juga pehumaan kah? Ya kalau lah kebun kah? Tenang ka pasar urusi jualan barasahi toko barahasi warung sampah warung. Nah ini sampah warung, mohon maaf. Ada seseorang datang ke tuan guru. Jadi orang ini guru ulun nang ini bewarungan kada rame lalu. Kenapa guru? Warung ulun ganal. Ulun di warung itu baca Al-Quran, sholat duha di situ. Tangan ulun, buntung ulun kada pernah kering daripada mengucap salawat sambil di warung nih. Tapi kada payu jualan ulun kayak apa kisahnya nih? Nah ujar guru mohon maaf ini. Ujar guru apa? Sampah warung ikam tak kayak jiran ikam. Itu aja masalahnya. Sampah warung ikam karena jiran ikam kada perhatikan. Masalah itu aja. Jiran ini kada nyaman, hendak berucap kalau jadi masalah. Mutiki kena sampah, pada sampah warung sebelah. Nah, maulah apa? Maulah kada rame warung kayak itu. Orang kada menukari apa sebab itulah. Padahal warung kita di kampung maaf aja. Niat kita menjuali orang kampung nah menukari. Cuma lantaran ini lalu warungnya kada payu kada rame. Malaikat kada mendoakan nang bagus-bagus. Kenapa? Ini telah menzalimi jirannya dengan sampah itu. Mohon maaf udah menyampaikan inilah. Ya, kita nang bawa warungan, ayo sediakan tempat sampah supaya jangan ada masalah ya kalau kan nyaman aja gitu tah diperhatikan tuh lah. Nah itu aja tuh. Jadi tentang guru kumpul masya Allah. Sidin kita melihat sendiri keberhasilan sidin dalam dakwah. Kenapa sampai berhasil guru? Luar biasa guru. Haul sidin sedunia kadang namanya guru besar haulnya. Berhasil itu kenapa? Sebab guru itu apa? Kada pernah lepas daripada sehat. Nah ini kita satu gambaran kita hendak berhasil. Jangan merasa pintar seorang. Perlu ke tempat majelis taklim, minta nasihati kita. Guru kada pernah lepas daripada nasihat. Almarhum guru sekumpul. Siapa penasehat sidin? Pertama guru sidin. Siapa guru sidin? Guru Bangil. Guru Sawarani Abdan, Guru Muhammad Sawarani Abdan Bangil. Nah, setelah Guru Bangil meninggal, siapa pulang? Julak dia sidin. Siapa nah Julak? Guru Muhammad Sema, Guru Pandang. Penasehat. Suatu saat pernah kita waktu bikin mendengar juga nang biasa ke sana lah. Ujar guru, ulun Julak aja. Dibawai orang Bakawanan aja. Mapa Julak? Siapa nang aja? Buhan jin guru undaknya aja. Bangsa jin bawai Bakawanan guru. Dah nangnya aja guru Padang. Baiknya Bakawan Rasulullah aja. Gitu. Nah itu mana sehat. Baiknya Bakawan Rasulullah aja guru Padang dan Rasulullah. Nah itulah fungsinya penasehat. Sangat berarti, sangat besar fungsi penasehat. Wafat guru Padang siapa pulang? Yaitu sudah menyambat kai, yaitu Guru Haji Muhammad Badruddin. Guru Haji Badruddin penasehat guru. Wafat Guru Haji Badruddin siapa pulang? Ading sidin Guru Haji Muhammad Badruddin siapa? Guru Muhammad Rasyad. Guru Rasyad pulang penasehat guru. Jadi kada pernah lepas dari penasehat guru. Guru sekumpul nih. Wafat Guru Rasyad siapa pulang? Yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Lattas. Abu Bakar Al-Lattas yang dulu pernah berdiam di Masjid Pancasila. Nah sidin penasehat guru sekumpul. Habib Bakar hari ini sampai masih hidup di Jakarta di Depok sidin. Begitu guru yang wafat, guru sekumpul yang wafat. Jadi selama hidup kada lepas dari penasehat. Ini sebuah gambaran lawan kita yang